Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini ya bersama dengan narasumber kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Insyaallah di kajian sore kali ini kita akan membahas tentang kitab Nashaikhud Diniyah dan tema yang akan dibahas pada sore kali ini yaitu nanti masih tentang etika berpuasa. Semoga di kajian sore kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kajian sore kali ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Beb? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Sehat semua. Alhamdulillah Beb sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan ya atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa beribadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kajian sore kali ini langsung saja kitab tadi yang kita bahas adalah kitab Nashaikhud Diniyah. Tema masih bagian kedua ya yang kemarin tentang etika berpuasa. Untuk itu bagi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais atau Radio Gaul dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui website Radio Dais di 0821 33670.000 atau langsung saja telepon ya di 0246746352. Oke, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Waktu dipersilakan monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali di sore yang insyaallah penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashaikhud Diniyah ya, masih membahas tentang etika atau adab saat orang itu berpuasa. Ya, kalau kemarin mungkin yang agak berat ya ke versi Imam Haddad ya, kalau bisa jangan berlebih-lebihan, bermewah-mewahan dalam mengkonsumsi menu berbuka. Ya, kata beliau minimal satu aja lah yang mewah, tidak ada masalah, tapi lebih dari itu kalau bisa jangan. Ya, karena kata beliau semakin kita menekan ya syahwat kita, semakin kita menekan keinginan kita, maka itu masuk kategori riyadhah yang pasti punya athar ya, pasti punya bekas di dalam hati kita. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan ya, terkait dengan adabnya orang berpuasa. Di sini beliau menyatakan wa min adabihi alla yukthirat tasyaghula bi umuri dunya fi syahr Ramadan. Seyogianya di antara adab orang yang berpuasa terutama di bulan Ramadan adalah dia tidak memperbanyak kesibukan dengan urusan-urusan dunia. Terutama di bulan Ramadan, sekali lagi di bulan Ramadan. Bal yatafarraghu anha li ibadatillahi wa dzikrihi ma amkanahu. Kalau bisa dia memfokuskan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian beribadah dengan cara apapun. Ya. Dengan cara misalnya baca Quran, dengan cara misalnya baca zikir, ya. Dengan cara misalnya sholat, memperbanyak sholat sunnah. Semampunya dia. Nah, ini sekali lagi jangan dipaksakan. Ya, jangan kemudian posone misalnya dia kerasa lemes, terus dia paksakan untuk ibadah-ibadah yang justru memberatkan dirinya sampai akhirnya naudzubillah sampai pingsan dan lain sebagainya. Jangan, semampunya seukuran tenaganya yang masih ada, jangan berlebihan. Walait khulu fi syai'in min ashghalid dunya illa in kana dharran fi haqqihi aw fi haqqi man yalzamuhu al-qiyamu bihi min al-'iyal wa nahwihim. Ya, kalau bisa jangan sampai dia masuk ke perkara-perkara urusan dunia ya, kecuali yang memang darurat urusannya dia. Pekerjaan atau misalnya terkait dengan pemenuhan nafkah dan lain sebagainya, baik untuk dirinya atau untuk keluarganya dia. Sehingga sekali lagi ini juga bukan menjadi alasan bagi siapapun orang yang saat Ramadan justru malas-malasan. Karena tetap memenuhi nafkah, memenuhi kebutuhan dirinya itu juga merupakan salah satu hal yang harus dia lakukan. Lebih dari itu, artinya misalnya dia punya waktu lebih dari itu ya, maka silakan dipakai untuk beribadah.
Wadzalika, kemudian beliau menjelaskan alasannya, wadzalika li anna syahr Ramadan fi syuhuri bimanzilati yaumil jum'ati fil ayyam. Karena bulan Ramadan di kalangan bulan-bulan itu sama seperti hari Jumat di kalangan hari-hari. Ya. Maka sebagaimana disebutkan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Ya, baik hari adalah atau pemimpinnya para hari adalah hari Jumat, maka Sayyidu Syuhur Ramadan, ya pemimpinnya para bulan adalah bulan Ramadan. Fayambaghi lil mu'min an yaj'ala yauma jum'atihi wa syahrihi hadza li akhiratihi khususan. Maka seyogianya bagi seorang mukmin untuk menjadikan hari Jumat atau bulan Ramadan ini memang khusus untuk ibadah, untuk akhiratnya. Jadi sekali lagi, kalau memang di situ ada kewajiban yang memang harus dia selesaikan, maka tetap wajib dia selesaikan. Ya, karena ada beberapa orang itu beralasan wah kena bisnis di bulan Ramadan itu sepi kabeh. Ya mergo karyawane males, lemes, terus tingkat produksi semakin menurun. Terus nanti masih ditekan untuk mengeluarkan yang sebelum Ramadan sebelum itu THR. Wah wis pokoknya rugi lah Ramadan. Ya enggak gitu juga ya, karena sekali lagi bahwa hal semacam itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan bagaimanapun kondisinya. Ya, bagaimanapun kondisinya, soal pemenuhan nafkah dan lain sebagainya. Soal karena bulan Ramadan mungkin orang lemes dan lain sebagainya, itu hal yang harus dimaklumi. Betul. Karena logika kita selain Ramadan bisa dibilang 11 bulan itu full semua. Iya. Ya, full semua. Maka Ramadan ini ada semacam ya rem alami bagi siapapun yang mengejar dunia ini, dia direm secara alami di bulan Ramadan ini. Jangan sampai mikirno dunia kabeh selama setahun ini. Wa minas sunnati, kemudian beliau menunjukkan di antara sunnah juga adalah ta'jilul fitri, ya, untuk mensegerakan berbuka puasa jika sudah saatnya. Ya, jadi bukan terus wah iki wis jam 4 asar tak segera buka lah padahal belum maghrib. Ya, wa ayyakuna 'ala tamar, kemudian disunnahkan juga menggunakan tamar, korma. Ya, tamar itu korma yang sudah jadi coklat yang biasa kita konsumsi itu. Nanti kalau di kitab fikih disebutkan ya urutannya itu ketika sudah masuk waktu maghrib ya dianjurkan untuk berbuka puasa dengan rutab, ya korma yang masih hijau, yang masih bahasanya masih ada air-airnya. Ya. Kalau tidak ada rutab nanti tamar. Ya. Kalau tidak ada tamar, balah itu korma yang masih setengah matang. Ya. Itu ada agak kecut sedikit lah. Bukan kecut, keset gimana gitulah. Kalau tidak ada ya maka air putih. Ya pakai air putih. Kalau misalnya air putih tidak ada, ya disebutkan oleh para ulama hulwun. Hulwun itu ya manis yang manisnya asli. Ya, buah-buahan atau misalnya mungkin kalau sekarang kalau di Indonesia ya umumnya buah-buahan sih, atau misalnya tebu misalnya kan manis-manis alami. Kalau tidak ada baru kemudian halwa. Halwa itu manisan yang sudah diolah. Ya, bahasa kita berarti kolak, kacang hijau, terus es buah dan lain sebagainya. Itu sudah diolah itu. Tapi kalau memang ada tamar, kalau memang ada kurma, maka yang pertama kurma dulu. Kalau tidak ada baru air putih minimal. Wa fa'il lam yajidhu fa'alal ma. Kalau tidak punya tamar maka dia pakai air putih. Wa kana alaihi salatu wasallam yuftiru qabla an yusalli al-maghrib. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa beliau berbuka dulu baru salat maghrib. Ya. Jadi di dalam puasa ini kalau dipikir loh kan sudah masuk waktu maghrib, harusnya kan kita mengedepankan sholat ya. Tidak ya. Karena justru dengan kita misalnya saat berbuka ya, saat sudah berbuka kok kita malah sholat maghrib, besar kemungkinan kita sholatnya tidak khusyuk. Padahal di sebuah hadis Nabi SAW ya, hari biasa itu pernah menyatakan idza uhdiratil asya idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya. Ketika qomat untuk sholat sudah dikumandangkan, sementara di depan Anda sudah ada makanan atau makan malam, kata Nabi situ, maka mulailah gerakanmu atau mulailah amalanmu di saat itu dengan menghabiskan makan malam dulu. Disebut oleh ulama, kenapa kok seperti itu? Ya supaya sholatnya tidak kepikiran sama makanan. Supaya sholatnya tidak kepikiran sama makanan. Maka begitu juga berbuka puasa juga begitu. Ya karena kita sudah seharian tidak makan, tidak minum. Ya. Terus dengar azan maghrib, maka segerakan untuk berbuka. Ya, segerakan untuk berbuka. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita mau sholat, kita sholat sudah tidak terlalu berpikiran dengan makanan yang macam-macam. Wa yaqulu, kemudian Nabi SAW juga bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akhrus suhur. Ya senantiasa umatku berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat
ya mensegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Sahur. Karena sahur disunahkan untuk diakhirkan ya semaksimal mungkin. Sebagian ulama menyebutkan seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit pernah ditanya berapa ya jarak antara selesai makannya sahurnya Rasulullah dengan masuknya waktu sholat subuh. Beliau menjawab qadru khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Ya, itu sudah selesai makan, terus sekitar 50 ayat kemudian baru kemudian azan subuh. Itu yang kemudian kalau di Indonesia dikenal dengan istilah waktu imsak. Ya, di waktu imsak itu sekitar berapa? 10 menit ya. 10 menit atau 10 menit ya, sebelum azan subuh. Jadi 10 menit saat imsak itu kita sudah sebisa mungkin sudah selesai makan segalanya. Sahur ya. Ya, jangan malah pas wayah imsak, pas wayah makan, itu nanti mepet dengan subuhnya. Fatakhirus suhur min sunnati aidan. Ya, maka mengakhirkan sahur juga termasuk kategori sunnah. Kemudian ada yang bertanya, loh, kenapa kok sahurnya kok diakhirkan? Dijawab oleh para ulama, iya, karena semakin semakin pendek atau semakin dekat ya kita mengkonsumsi makanan ya sebelum kita mulai berpuasa, maka semakin kita banyak mendapatkan energi untuk menjalani puasa. Maka itu diantara hikmah kenapa kok sahur kemudian disunahkan untuk diakhirkan. Nah, karena kalau ada orang sahur jam 12 malam terus bangun pagi, ya itu mungkin sudah lapar lagi. Wa yanbaghi lis-shaim ay yuqallila 'anil akli minal akli. Sebaiknya juga seorang yang berpuasa untuk mensedikitkan ya dari makanan. Ya, jadi jangan terlalu banyak, jangan kayak balas dendam. Wala yastakthir minhu, dan juga tidak memperbanyaknya. Wa dzalika hatta yadhharu 'alaihi atharu shaum. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nampak ya bekas atau efek dari berpuasa tadi. Wa yahdha bi sirrihi wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafsi wa tad'ifu syahawatiha. Kemudian dengan cara tadi ya dengan cara diam sampai kelihatan dia berpuasanya, sampai kelihatan dia hausnya, maka dia akan mendapatkan atau memperoleh ya rahasia dan tujuan utama dari puasa tadi, yaitu ta'dibun nafs ya, mengatur nafsu supaya tidak berlebihan ya, wa tad'ifu syahwat ya, kemudian juga memperlemah syahwat ya, karena kalau syahwat terlalu besar kepengen sana kepengen sini nanti masuk semua nanti makanan. Ya fa innal ju'i wa khuluwil ma'idati atharan 'aziman fi tanwiril qalbi wa nashatil jawarihi fi ibadah. Ya, karena lapar dan juga haus dan juga kosongnya perut itu punya efek yang amat sangat besar dalam menerangi hati dan juga ya menyemangatkan ya jawarih ya anggota tubuh ya, untuk ibadah. Sekali lagi untuk ibadah ini kok kemudian kadang-kadang jadi pertanyaan loh. Sekarang justru di kitab fikih disebutkan ya ketika ada orang makan dengan niat supaya ibadahnya kuat, makanya dapat pahala. Nah, ini kok dengan puasa ini kok malah dibikin lapar, tapi kok dianggap sebagai ya salah satu hal yang membuat semangat tubuh kita. Ya, disebut dibahas oleh para ulama bahwa ya karena dengan Anda saat mengetahui rasa lapar itu, maka Anda bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu. Ya. Kemudian ketika kita mendengar kisah-kisah orang terdahulu, ya terutama kisah-kisah para nabi dan khususnya Nabi Muhammad SAW, di mana disebutkan bahwa Nabi itu pernah ya dalam 2 hari tidak makan apapun kecuali kurma dan air putih. Maka saat itulah kemudian Anda merasakan, oh ya ternyata Nabi pernah merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan mungkin lebih, karena kalau kita ini kan puasa itu kita berbuka dengan apa sudah bisa ngatur. Ya, sementara Nabi saat itu tidak makan kecuali kurma dan air putih itu karena tidak ada yang bisa dimakan lagi saat itu. Dan tidak bisa ngarang saat itu karena kondisi yang lebih ketat lah daripada kita saat ini. Maka dengan itu akan muncul semangat untuk niru orang-orang terdahulu dan juga untuk niru Nabi Muhammad SAW yang dengan itu tadi sekali lagi tubuh ini jadi Nabi aja dengan 2 hari tidak makan masih beribadah, masih berjihad, masih menuntun umatnya. Mosok saya yang seperti ini aja yang cuma lapar sekian jam kok tidak bisa seperti itu. Itu yang disebut dengan munculnya semangat untuk anggota tubuh ya takal lapar tadi.
Wasyab'u aslul qaswati wal ghaflati wal kasal anit ta'ah. Kemudian beliau menyatakan bahwa lapar itu ya sumber dari rasa malas, rasa lalai dari ibadah. Ya, karena wis kita sampai sekarang pun kita sudah kenyang pasti ngantuk. Pasti hawane pengen layah-layah, PW dan lain sebagainya. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala abnu adam wi'an syarram min batni." Ya, kata Nabi sini tidaklah seorang manusia memenuhi sebuah tempat ya, semacam tempat itu yang lebih buruk daripada perutnya. Ya, karena dengan perut di dalam perut tadi kalau terlalu penuh ya maka akan bikin orang malas ya, kerjaannya kemudian keteteran, ngantuk dan lain sebagainya. Maka disebut oleh Nabi bahwa wadah yang paling buruk yang bisa manusia penuhi yaitu perut tadi. Kemudian beliau menyatakan hasba bani adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi seorang manusia luqaimat beberapa puluh bahasa Indonesia apa puluh? Puluhan. Puluhan bahasa Indonesia apa puluhan? Ya, suapan. Ya, cukup ya, beberapa suapan yang kemudian untuk menegakkan tulangnya. Ya, artinya untuk menghasilkan tenaga yang cukup untuk beraktivitas bagaimana mestinya. Fa in kana la mahalah. Kemudian Nabi memberikan solusi. Kalau memang tidak bisa menghindar dari hal itu, artinya kalau kita misalnya di suatu kondisi yang mungkin tidak bisa lah untuk cuma sebatas berapa suapan aja, maka Nabi menyatakan fathuluthun li ta'amihi. Maka hendaknya perut itu dibagi tiga. Sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga lagi untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, kemudian sepertiga lagi untuk nafasnya atau untuk udara keluar masuk. Ini juga anjuran supaya kita tidak terlalu kenyang saat makan apapun. Ya, saat makan apapun. Karena Nabi menganjurkan kalau bisa dianggap perut itu misalnya 100%, maka 33% untuk makanan, 33% untuk air, 33%-nya untuk aturan nafas supaya keluar dari perut kita tadi. Kemudian Imam Haddad menjelaskan waqala ba'dhum, sebagian ulama menyatakan idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih. Ya. Kalau perut itu sudah kenyang, maka anggota tubuh yang lain justru akan lapar. Ya, kebalikan. Kalau perutnya kenyang, anggota tubuh lain lapar. Ya, karena ketika perut sudah kenyang maka ya, kalau versinya Imam Nawawi beliau ketika ditanya kenapa kok jarang makan, kok tidak mau makan buah, beliau nyebut ya karena ketika saya makan buah tadi masuk ke dalam perut maka akan menghasilkan ya semacam uap yang naik ke dalam otak yang itu bikin saya ngantuk. Ya, kalau saya ngantuk nanti saya belajarnya malah keteteran kata beliau. Sehingga beliau menghindari makan buah-buahan saat itu. Maka ya ini juga sama. Jadi kalau perut sudah kenyang, ya mungkin sama tadi ada uap atau ada apapun yang sampai kepada otak yang akhirnya anggota tubuh lain juga minta yang sama, yang enak, yang full. Ya mungkin dengan istirahat, mungkin dengan tidur, mungkin dengan layah-layah dan lain sebagainya. Wa idza ja'atil batnu syabi'at jami'ul jawarih. Kemudian ketika perutnya itu lapar, justru anggota tubuh yang lain akan menjadi kenyang. Ya. Qultu, kemudian Imam Haddad menjelaskan waju'ul jawarih. Yang dimaksud dengan makna anggota tubuh lapar itu adalah ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahwatiha. Yaitu sebuah majas, sebuah kinayah untuk menjelaskan ya betapa anggota tubuh ini kepengen dipenuhi syahwatnya. Ya, kepengen dipenuhi keinginannya. Fayashtahil lisanu al-kalam. Maka lisan ya itu kepengen kalau dia sedang lapar dia kepengen ngomong. Wal ainu an-nadhar, mata pun ketika dia lapar maka dia kepengen untuk memandang. Wal udhunu al-istima', telinga ketika dia lapar maka dia kepengen mendengar. Wa kadzalika sa'irul jawarih, begitu juga semua anggota tubuh yang lain. Wa yakunu bi'athuha li talabil fuduli min syahwatiha 'inda imtila'il batn. Lah kalau perut sudah lapar, maka anggota tubuh lain ya akan berusaha untuk menambah atau melebihi dari apa yang sudah ditakar untuk dia. Dia sudah kenyang maka matanya sebenarnya sudah cukup, tapi malah kepengen nambah melihat yang lain, yang lebih, yang fudul, yang lebih daripada yang seharusnya. Telinga pun juga begitu, sudah dipenuhi haknya tapi masih kepengen mendengarkan yang lain. Ya itulah kemudian disebut oleh para ulama. Ya ada sebuah riwayat menyebutkan ya man akalal harama asathu jawarihuhu sya'a am aba.
Ya, orang yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya pasti akan bermaksiat. Ya, dia sadar ataupun tidak sadar, mau ataupun tidak mau. Karena tadi, karena sebenarnya sudah dengan dia makan, anggota tubuh ini sudah dapat apa kalau bahasa kita, nutrisi, gizi yang cukup. Ya, tidak perlu lagi apa lebih daripada yang seharusnya. Karena kalau lebih daripada yang seharusnya, maka masuknya kategori syahwat yang rata-rata ya bisa membawa kepada maksiat. Waliyadzubillah taala. Wa inda khuluwihi yakunu sukunuha wa huduha al-mu'abbaru bihi an shiba'in jawarih. Wa dzalika musyahad wallahu alam. Kemudian kata Imam Ahmad, ketika anggota tubuh tadi dinyatakan sebagai anggota tubuh yang lapar, ya, maka anggota tubuh tadi menjadi anggota tubuh yang tenang, yang tidak minta yang macam-macam. Ya. Jadi kalau dia di laparnya anggota tubuh, dia matanya awalnya dia pengen lihat yang haram, tapi karena dia lapar terus lemes, ya tenang, terus tidak jadi lihat yang haram. Atau misalnya telinga hawane pengen ngerokok gosip, tapi karena dia lapar, ya, dia belum dikasih makanan, maka dia sudah mulai malas mendengar gosip-gosip karena dia sudah fokusnya dimakan dan lain sebagainya. Dan perkara ini kata Imam Ahmad adalah musyahad, satu hal yang amat bisa dilihat atau dirasakan oleh banyak orang saat sedang berpuasa. Wa minal mustahab bil mutaakkid. Kemudian di antara hal yang disunahkan yang dikuatkan juga adalah tafthirus shaimina walau ala tamarat au bisyarbati minal ma, yaitu memberikan berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa walaupun cuma dengan beberapa butir kurma atau dengan seteguk air. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man fattara shaiman, ya, barang siapa yang memberikan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', maka baginya mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang sedang dia berikan makanan berbuka tadi. Di riwayat lain ada tambahan ya Rasulullah laisa quluna yajidu ma yufathiru bihi shaim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua dari kami ini bisa memberikan makanan untuk berbuka puasa. Karena bayangannya para sahabat saat itu ya makanan itu ya satu porsi nasi dengan lauknya lah kalau bahasa kita lah. Iya. Terus Nabi menjawab di riwayat tadi di riwayat di Ibnu Khuzaimah atau di mana itu disebutkan di Lataiful Ma'arif, Nabi menyatakan yu'tillahu hadzal thawab. Allah taala memberikan pahala ini, pahala tafsirus shaim, ya, memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa. Itu liman yufattirus shaima walau ala tamr, ya, walaupun cuma ngasih satu buah kurma, au mazqati laban, atau seteguk susu, au syarbatima, atau cuma seteguk air putih. Ya, jadi jangan membayangkan bahwa nek ngundang buka bersama iki kok kudu apa ono segone, ono ayame, ono ini. Kalau konteksnya cuma sebatas berbuka puasa, sebenarnya enggak. Air putih pun segelas misalnya, atau kurma satu pun, atau kalau kita mungkin nyebut gorengan satu pun, itu juga sudah masuk pahala, memberikan pahala sama dengan orang yang sedang berpuasa. Kemudian wa hadza tsawab innama yahsul liman fattarahu walau 'alal ma. Ya, kata Imam Ahmad, ya, pahala ini didapatkan bagi siapa saja yang memberikan berbuka walaupun cuman air. Fa amma man at'ama shaima min ba'di fitrihi fi baitihi aw fi mawdi'in akhar falaysa yashruhu hadza thawab. Tapi kalau orang memberikan makan setelah waktu berbuka dan orang ini sudah berbuka, kata Imam Ahmad, maka dia tidak dapat pahala memberikan berbuka. Ya. Jadi setelah berbuka dan orang ini sudah berbuka loh ya. Tapi kalau memang setelah maghrib misalnya, setelah sholat maghrib ternyata masih ada orang yang belum berbuka puasa, kita kasih makan komplit sampai dia kenyang, itu juga dapat pahala memberikan berbuka tadi. Tapi kalau kita ngasih makan ke orang yang sudah berbuka, ya tidak dapat pahala ini. Walakin yahsul lahu thawabul it'am, tapi jangan khawatir, ya, tetap dia mendapatkan pahala memberikan makan. Ya, yang dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man at'ama ala ju'in, ya, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, at'amahullah yaumil qiyamah, maka Allah taala akan memberikan ia makan di hari kiamat. Ya, kama warata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'azim, ya. Memberikan makan itu juga satu pahala yang mulia. Sehingga di sini ada dua pahala berarti. Ada dua kemungkinan pahala. Kalau kita cuma sebatas memberikan ya sedikit untuk dia berbuka, baik itu air atau kurma atau gorengan kalau kita, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Ya. Tapi kalau sampai kita bisa memberikan makanan yang sampai komplit satu porsi sampai dia kenyang,
maka kita dapat pahala juga mengenyangkan orang Hmm. yang sedang kelaparan. Jadi ada yang pahalanya diantaranya adalah Allah Taala akan ya membuat orang tadi menjadi kenyang nanti di hari kiamat. Ya ada apa? Ada dua pahala yang bisa didapatkan kalau memang kita memberikan satu porsi full, ya penuh tadi. Wa thawabu man ashba'a shaima mahma at'amahu hatta yushbi'ahu wa huwa katsir. Kemudian orang yang memberikan makan makan orang yang berbuka tadi, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengenyangkan, ya, membuat orang kenyang, ya kayak tadi memberikan makanan saja sudah dapat pahala, bahwa nanti di hari kiamat juga akan Allah berikan makanan. Maka kalau sampai mengenyangkan itu punya pahala yang amat sangat banyak kata Imam Haddad, ya, sebuah hal yang sebisa mungkin tidak kita tinggalkan, terutama di bulan Ramadan. Alhamdulillah di Indonesia kita jangankan di rumah, di jalan aja kalau banyak orang tua kerja di malam merah banyak yang bagi kolak atau apalah untuk tafsir shaimin, memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa. Itu sebuah hal yang sebisa mungkin juga ya diperbanyak dan dimarakkan, ya, karena sekali lagi pahala memberikan berbuka bagi orang yang berpuasa itu sebuah pahala yang amat sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit tentang ada berpuasa. Ada berpuasa. Oke, terima kasih Habib atas penjelasan materi yang disampaikan di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semua. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa dimanapun Anda berada, silakan yang mau bertanya ya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau bisa melalui telepon saja ya di Radio Dais di 0246766352. Oke Habib, kita bincang-bincang, kita dialog interaktif berkaitan dengan etika berpuasa. Karena gini Habib, seorang yang pekerja keras, mungkin kuli bangunan, mungkin ya kuli-kuli yang di pasar dan sebagainya, itu awal niatnya dia memang puasa 1 hari penuh atau bahkan sebulan penuh. Di tengah jalan, karena itu adalah bagi si kuli bahwa mencari nafkah itu kewajibannya lebih besar daripada puasa wajib kan, nah, gitu. Pada saat pertengahan siang hari mungkin dia sudah bekerja keras, tapi ternyata dia itu batal puasa dikarenakan kelelahan, ya tidak sampai akhir. Apakah itu mendapatkan dosa ataukah mungkin ya dia mendapatkan pahala separuh dari puasa kan biasanya seperti itu, gimana Beb? Itu dibahas di beberapa kitab fikih. Yang dulu dibahas contohnya adalah orang-orang yang ya hasad itu orang yang ngunduh itu disebutkan bahwa kalau memang dia memang tidak bisa memindahkan jamnya atau tidak bisa memindahkan harinya, tetap tidak harus hari itu, maka dia punya dua kewajiban lah. Yang pertama, ketika dia malam dia tetap wajib niat untuk berpuasa, wajib niat berpuasa. Tidak bisa hanya dengan membayangkan wah kita aku bakal kesel gitu, terus tidak usah puasa, tidak bisa, tetap harus niat berpuasa. Kemudian setelah misalnya paginya kemudian mulai kerja atau dalam konteks ini misalnya dia mulai jadi kuli ngantar atau misalnya pas panen dan lain sebagainya, kok ternyata tidak kuat, ya, misalnya kena terus ke posoku aku bakal pingsan dan lain sebagainya, maka dia diperbolehkan untuk mokel, untuk berbuka, tapi dengan catatan kemudian nanti dikodok. Tapi di hari itu dia tidak mendapatkan dosa karena mokel tadi. Kenapa? Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dengan cara tadi dia niat dari malam, ya. Kemudian dia sudah menjalankan puasa semaksimalnya dia. Kenapa kok begitu? Ya karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah menyatakan man taraka shauma Ramadan bila udhri, yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Itu disebutkan di hadis itu setelah kalimat selanjutnya kok saya lupa itu. Jelas maknanya tidak akan bisa mengganti ya nilai satu puasa yang dia tinggalkan itu walaupun dia puasa setahun penuh. Tapi kan ambil-ambilnya bila udhri, tanpa ada uzur. Dalam konteks pekerja tadi ya dia ada uzurnya. Dia bekerja, bosnya ya katanya rasa digoyang-goyang, ya, tidak bisa dimintai waktu istirahat dan lain sebagainya, ya wis dia mokel
ya, maka dia tidak dosa dan nanti dia tetap wajib untuk qadha. Maka seyogianya seorang apa yang punya bisnis dengan apa anak buah dan lain sebagainya, saat masuk waktu Ramadan dia memperhatikan ya kondisi apa karyawannya diberi tambahan apa jam istirahat kayak apa ya, orang-orang untuk apa menyempurnakan puasanya di selama sehari penuh itu. Oke, Beb. Terima kasih atas jawabannya, Beb. Tadi ada beberapa etika cara berpuasa atau etika berpuasa. Ini bagi etika orang yang tidak berpuasa ketika di bulan puasa. Kadang kan mohon maaf, adakah ini juga salah satu salah satu yang bisa membatalkan puasa adalah salah satunya adalah warung-warung yang ada di jalan-jalan itu. Ya bukan, itu sebenarnya salah satu bisa membatalkan puasa, tapi bisa ngiming-ngimingi untuk batal puasa. Lah ya, salah satu lah. Adakah cara atau apa ya istilahnya, ada statement tertentu bagi para warung itu dikasih tulisan semisal ini cocok enggak ya, Beb ya? Semisal yang boleh beli makan adalah bagi orang wanita yang sedang haid, yang kedua orang yang batal puasa di tengah jalan gitu, atau gimana itu? Enaknya itu gimana itu? Kalau itu sih mungkin masuk di apa? Kalau kita menyebut kebijakan dari apa pemilik bisnisnya ya. Tapi memang ada anjuran. Tapi anjuran ini personal sebenarnya. Tidak ada hubungan dengan bisnis atau apa. Betul. Anjurannya gini. Orang yang tidak sedang berpuasa karena dia lagi haid misalnya, atau memang dia dalam kondisi musafir, itu disebutkan ya tetap diwajibkan bagi mereka al-imsak. Imsak ini artinya dia tidak menampakkan makan dan minumnya di hadapan orang yang berpuasa. Itu di fikih seperti itu, tetap wajib imsak. Itu nanti sama seperti orang yang misalnya dia dianjurkan. Jadi kalau memang dia batal puasanya karena sengaja, memang dari malam memang orang niat poso, atau tidak ada uzur yang seharusnya dijadikan alasan untuk tidak berpuasa lah, disebut para ulama malah wajib imsak. Beda ya, orang yang tidak berpuasa karena ada uzur disunnahkan untuk imsak, tapi orang yang batal puasanya atau tidak berpuasa karena tanpa uzur disebutkan wajib untuk imsak, untuk tidak menampakkan makan dan minumnya di hadapan orang yang tidak berpuasa. Sehingga kalau ditanya bagaimana solusi seharusnya untuk wara-wara dan lain sebagainya, ya mungkin itu kembalinya ke kebijakan masing-masing. Misalnya itu mungkin dia bisa nulis dengan cara apa, yang makan yang beli di jam segini misalnya, itu hanya perempuan atau anak kecil atau apa misalnya. Jadi bukan berarti kemudian kita juga mencegah orang-orang untuk mencari nafkah, enggak. Sebenarnya masih diatur jam bukanya, jam tutupnya. Ya kembali lagi sih saya bilang kesadaran diri sih. Kesadaran diri, kalau sadar ya alhamdulillah, tidak sadar ya kok gimana gitulah ya. Jadi mungkin kembalinya ke situ, wallahu a'lam. Bahkan sekarang Beb, jadi seorang laki-laki juga ketika puasa juga mengalami haid juga, Beb. Kok bisa? Kadang kita bisa lihat di jalan-jalan, kadang mereka merokok, lagi makan, ngerokok dan sebagainya. Itu sangat istimewa itu, Beb. Ya mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Ya musafir gitu aja lah. Walaupun di tempat kita sendiri ya, mereka lagi ngerokok musafir gitu aja. Oke, Beb. Oke. Tadi menyinggung persoalan tentang waktu berbuka puasa dan waktu bersahur. Oke. Kadang ada perbedaan waktu ketika kita berada di desa. Antara waktu di medsos dengan waktu di masjid beda. Kadang di televisi sudah adzan, tapi di desa itu bahkan 1 menit 2 menit. Kadang ada melebihi, ada yang sudah adzan dulu, bahkan ada yang setelah di medsos itu sudah selesai adzan baru adzan. Lah itu pilih yang mana, Beb? Tapi mohon maaf, Beb, jangan jawab dulu, kita akan setelah iklan kita akan lihat setelah satu nada berikut ini. Di
Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna, kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih di ruang dengar Anda kaum muslimin di 107,9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Silakan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya ya, bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, Beb, sambil menunggu dari pertanyaan para pendengar dan pemirsa. Tadi pertanyaannya persoalan waktu. Iya, perbedaan antara di desa sama di media sosial atau di televisi itu lebih utama yang mana itu? Sebenarnya kan gini, waktu untuk sholat, kemudian waktu untuk berbuka puasa itu kan patokannya adalah matahari. Jadi wujud atau terlihatnya matahari di mata kita, sehingga setiap daerah pasti punya perbedaan waktu. Kayak misalnya di Semarang sama Jakarta itu rata-rata perbedaannya sekitar 10 menit. Iya. Jadi kita dulu baru kemudian wilayah Jakarta. Tapi ala kulli hal sebenarnya di setiap wilayah kan pasti ada dari orang-orang falak itu di kalender itu sudah menampilkan ya perkiraan terbenamnya atau terbitnya matahari, jam-jamnya berapa tiap daerah itu pasti ada. Jadi kalau misalnya kita di kalender misalnya beli di Semarang, dia pasti ada ukuran waktu di Semarang, bukan di Jakarta karena kita tinggal di Semarang. Dan biasanya di dalam peletakan kalender terkait dengan jam itu sudah ditambahi dengan waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat itu yaitu ketika waktu itu sebenarnya sudah masuk tapi ditambahi 1 menit. Ya, kadang tambah, kadang kurang, ya betul. Jadi sebenarnya kalau kita ngecek di kalender yang misalnya sebuah wilayah atau misalnya di TV lokal itu maghrib misalnya jam 17.36 itu sebenarnya sudah ada ketambahan waktu ihtiyat. Ya, biasanya 1 atau 2 menit. Berarti sebenarnya maghrib itu sudah di jam 17.34. Ya, itu sudah masuk waktu maghrib. Cuma memang sengaja dikasih tambahan untuk meyakinkan betul-betul sudah masuk waktu maghrib. Sehingga patokannya tetap sekali lagi patokannya tetap itu ya matahari ya. Iya. Tapi kalau kita punya kalender atau itu dengan ada patokan itu terus kita lihat jam kita sudah masuk itu ya berarti insya Allah sudah masuk waktu maghrib karena sudah tambahan waktu ihtiyat tadi. Oke, terima kasih, Beb. Ini sudah ada yang nyambung ini, Beb. Assalamualaikum. Terputus ini karena angin mungkin, Beb. Sinyal goyang ya. Iya. Oke, jadi
kadang memang itu terjadi, Beb. Kadang perbedaan itu, bahkan ulama itu mengatakan ya udah ikut adzan di kampung saja. Kalau dulu dengar cerita sih ya, dulu dengar cerita itu patahnya di masjid Jami kan dulu kan. Kalau sudah dulu saya dung. Dung berarti wis wayah ya apa? Buka sih kayak gitu kan. Kalau sekarang ya tetap di adzan-adzan itu atau pakai HP kan sekarang aplikasi apa setiap daerah ya ada ketentuannya tertentunya kapan terbitnya kapan. Insya Allah itu sudah cukup lah. Oke, Beb. Tadi pertanyaan tentang buka puasa ini tentang sahur. Kadang memang orang yang banyak ilmu itu kadang mohon maaf itu mereka meremehkan sesuatu yang sudah pasti. Contohnya kadang mereka yang sudah tahu tentang bab imsak misal loh. Tetap makan. Iya betul. Karena ya mohon maaf karena mereka punya dasar memang betul, memang dasar. Sebelum adzan boleh makan. Masih boleh bisa sahur. Nah ini kadang karena itu kan sebagai panutan dari masyarakat awam yang mungkin belum tahu. Itu anjuran bagi mereka yang mungkin belum tahu itu enaknya mengikuti yang banyak ilmu tersebut ataukah memang yang mengikuti yang umum saja. Ya sebenarnya dengan imsak itu sebenarnya kita sudah betul-betul amat sangat hati-hati. Kalau saya pribadi ya lebih baik ngikuti aturan imsak. Saat waktu imsak kita sudah selesai semua. Kalau bisa malah sudah sikatan dan lain sebagainya. Karena memang gini, para ulama menyebutkan kenapa kok ya kalau kita belajar fikih kan umumnya kan niat itu kan muqtarinan bi fi'li. Niat itu selalu bareng sama tindakan pertamanya. Betul. Kalau wudu ya pas tindakan pertamanya pas basuh muka berarti niatnya pas basuh muka. Salat pas takbiratul ihram ya berarti niatnya pas takbiratul ihram. Kemudian jadi pertanyaan kenapa kok puasa itu kok harus tabiat, harus diniatkan di malamnya atau sebelum subuh. Itu kalau ulama menyebutkan bahwa di antaranya sebabnya adalah karena tidak ada orang yang bisa memastikan kapan waktu subuh. Kan logikanya kan tidak setiap orang disuruh mandang langit setiap mau subuh ngecek sudah terbit fajar atau belum ya. Maka kemudian dipermudah oleh syariat dengan cara niat sebelum sebelum subuh itu sudah sah dipakai untuk niat puasa seharian penuh kan. Maka seyogianya bagi orang yang sudah tahu hal semacam itu terus kita sudah kalau kita sudah memberikan imsak sebelum perkiraan sebelum di imsak disuruh berhenti suruh nahan ya maka harus seyogianya diikuti aja gitu karena jangan-jangan kalau kita sudah tahu imsak nih kita lagi misalnya umumnya Indonesia biasanya ngerokok azan subuh kita harus mengeluarkan kalau masih ada rasanya itu harus dikeluarkan kalau dari minum ya harus dikeluarkan kan malah menyulitkan diri sendiri malah menyulitkan diri sendiri maka seyogianya dengan ada imsak itu sudah satu hal yang mungkin saya salah satu mungkin bisa dibilang bahwa salah satu ijtihad ulama kita yang betul-betul luar biasa itu imsak puasa tadi karena di imsak tadi kita betul-betul menjaga supaya nggak kebablasan. Jangan sampai karena dipikir kan disebut ya. Oh ya dan juga itu azan itu pertanda sudah masuk waktu. Azan itu bukan penanda mulainya berpuasa atau waktunya berbuka. Karena azan itu salah penanda bahwa sudah masuk waktu. Jadi azan subuh berarti sudah masuk waktu subuh. Berarti sebenarnya fajar kita mulai berpuasa sebelum azan kan sebenarnya. Sebelum azan. Jadi jangan jadi patokan bahwa azan boleh makan sampai azan loh. Berkumandang ya enggak karena azan itu menandakan waktunya sudah masuk. Sudah subuh. Berarti sebelum azan kalau kita makan ya bisa jadi nanti kita lebih kesulitan lagi karena kita harus ngomong dan sebagainya. Jadi terutama untuk orang yang alim seyogianya ya bisa dibilang ya beri contoh bahwa dengan imsak tadi kita betul-betul menjaga supaya kita tidak makan saat masuk waktunya subuh. Sudah aman sudah itu. Itu aman banget. Jadi diperhatikanlah hal semacam itu. Orang awam juga sebisa mungkin imsak sudah selesai. Tapi sekali lagi kalau dalam konteks pendidikan atau dalam konteks belajar kita akan tetap bilang bahwa mulainya berpuasa adalah saat masuk waktu subuh. Di imsak itu hanya salah satu cara supaya kita jaga-jaga tidak kebablasan makan atau kebablasan minum saat saat masuk waktu subuh. Oke.
Baik, terima kasih Beb atas beberapa jawaban tadi dari beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan kajian sore kali ini banyak yang paham ya tentang tata cara berpuasa, bagaimana waktu yang ditentukan, batas minimalnya dan maksimalnya mungkin kita bisa mengetahui di kajian sore kali ini. Oke Beb, alhamdulillah, mudah-mudahan kajian sore kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah untuk kita semua. Minta doanya Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qatr untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qalan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Alhamdulillah, kajian sore kali ini sudah selesai. Mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.